Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Lupa udah on kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama Kak Emma dalam video I Love Matematik. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di deretan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia? Tahu tidak tahu, kalian harus tahu karena sebagai warga Indonesia yang baik, yang perlu kita tahu tidak hanya letak strategis Indonesia saja, namun kita sebagai generasi muda harus mampu bersaing di era modern ini untuk menjadi pemuda yang memiliki skill prestasi yang gemilang untuk mengharumkan nama bangsa. Jika kita lihat di luar sana, dunia kita semakin cepat berubah. Menghadapi dunia yang seperti ini, kita nggak bisa hanya santai-santai saja. Kita juga harus jadi orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Di era modern ini, kita bisa melihat kepulauan Indonesia tanpa menggunakan peta, yaitu dengan membuka Google Maps yang ada di Android kita. Kamu pandang Androidmu. Dengan benda ini, kamu bisa mengetahui banyak hal, seperti saat ini kamu menonton video pembelajaran ini. Lalu, bagaimana para ahli menemukan peta, globe, hingga Google Maps? Semuanya bisa dipecahkan dengan matematika. Di dalam peta maupun globe terdapat yang dinamakan skala. Dengan menggunakan skala ini, para ilmuwan dapat memperbesar atau memperkecil ukuran gambar sehingga dengan kecanggihan teknologi terciptalah Google Maps. Skala juga disebut sebagai perbandingan. Maka dari itu, ayo bersiap mengenal materi perbandingan. Siapa tahu kamu akan menjadi seorang matematikawan yang berhasil memecahkan misteri dunia dengan matematika. Perbandingan adalah membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perhitungannya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan menggunakan tanda titik dua maupun kata dari. Jadi, jangan bingung ketika mendapatkan masalah perbandingan dalam bentuk yang selain pecahan. Untuk menentukan perbandingan dua besaran ini dapat dihitung dengan cara A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Pada Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 65-66 dijelaskan bahwa, "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir." Disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Pada ayat ini disebutkan bahwa 20 orang mukmin yang sabar akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dari sini kita dapat peroleh perbandingan antara orang mukmin sabar dengan orang kafir, yaitu 20:200, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1:10. Namun, mungkin kita akan mengalami kesulitan jika ditanya berapa orang kafir yang dapat dikalahkan oleh 30 atau 40 bahkan 50 orang mukmin sabar. Oleh karena itu, Allah mempertegas pada kalimat selanjutnya dalam ayat yang sama, yaitu, "Jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir." Dari sini kita dapat tarik perbandingan antara orang mukmin sabar dengan orang kafir, yaitu 100:1000. Jika disederhanakan, maka perbandingannya menjadi tetap 1:10. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan perbandingan. Contohnya pada waktu membeli sepatu, tas, buku, dan barang-barang lainnya. Sebelum membeli barang tersebut, ada kalanya kita memasuki beberapa toko untuk membandingkan harga barang-barang itu dari toko yang satu ke toko yang lainnya, dengan tujuan untuk mencari harga yang termurah. Melalui kegiatan yang dilakukan tersebut secara tidak langsung, kita telah menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, perbandingan dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu berdasarkan selisih dan berdasarkan rasio. Perbandingan dalam menyelesaikan masalah dibagi menjadi beberapa perbandingan, di antaranya perbandingan peta dan model, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda.
Perbandingan pada peta dan model. Seperti yang kakak katakan tadi, di dalam sebuah peta terdapat skala, di mana skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Misalnya dalam peta tertulis 1:500.000, artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm atau 5 km pada keadaan sebenarnya. Secara matematis, skala dirumuskan dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Misalnya, suatu gambar peta menunjukkan jarak dari kota Madinah ke kota Mekah itu 1:1.000.000. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 1.000.000 cm pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, atau 1000 cm pada keadaan sebenarnya digambar dalam peta 1 cm. Jika jarak pada peta 8 cm, maka tentukanlah jarak pada kota sebenarnya. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita harus mengetahui skala petanya terlebih dahulu. Skala pada petanya 1:1.000.000. Artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 1.000.000 cm pada jarak sebenarnya. Jarak kota Madinah ke kota Mekah pada peta digambarkan 8 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 8 dikali 1.000.000 sama dengan 8.000.000 cm, atau dalam satuan kilometer sama dengan 80 km. Jadi, jika yang ditanya adalah jarak kota Madinah dengan kota Mekah sebenarnya, maka jawabannya adalah 80 km. Skala tidak hanya pada peta maupun denah saja, tetapi pada pemodelan juga dipakai, seperti pemodelan dalam membuat sketsa dan pemodelan dalam membuat suatu bangunan dan lain sebagainya. Jenis perbandingan kedua yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini adalah perbandingan dua besaran yang bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Contohnya, Pak Yazid hendak melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung. Mobil Pak Yazid dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapakah banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km ke Masjid Agung tersebut? Untuk masalah seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan cara kita tentukan A1, A2, dan B1 dan B2-nya. Untuk A sebagai kasus pertama dan B sebagai kasus 2. Maka jarak pertama dibagi jarak kedua sama dengan bahan bakar pertama dibagi bahan bakar kedua. Artinya 162 dibagi 415. Jadi perbandingannya adalah 162/415 sama dengan bahan bakar 1 per bahan bakar 2, 15 per X. Jadi X ini adalah banyaknya liter yang diperlukan oleh Pak Yazid tadi yang harus kita cari. Berdasarkan aturan pembagian pecahan, maka kita bisa mengalihkan silang. 162/415 dikali X per 15 sama dengan 162X per 6.225. Didapatlah X sama dengan 6.225 dibagi 162. X sama dengan 38,4. Jadi untuk menempuh jarak 415 km ke Masjid Agung, yang diperlukan Pak Yazid untuk bahan bakar mobilnya adalah sebanyak 38,4 liter. Anggap saja 39 liter agar bensin dalam mobil Pak Yazid tidak kosong. Jenis perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel yang lain akan menjadi kecil. Contohnya, Pondok Pesantren Nurul Huda mempunyai persediaan beras untuk anak-anak pesantrennya sebanyak 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika ada 5 santri baru yang tinggal di pondok tersebut? Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita harus memperhatikan kasus pertamanya, yaitu 35 anak menghabiskan beras dalam waktu 24 hari. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu ditambah dengan 5 santri baru. Jadi 35 ditambah 5 sama dengan X hari. Jadi yang perlu kita ketahui di sini berapa hari beras yang akan habis jika 40 anak.
Banyak anak bertambah dan banyaknya hari yang berkurang, maka menggunakan perbandingan berbalik nilai. Untuk 35 itu per 40 sama dengan 1/24 dibagi 1/X. X itu adalah banyaknya hari setelah penambahan 5 santri baru. Dengan menggunakan aturan pembagian dalam pecahan, maka kita bisa mengalihkan silang lagi, yaitu 35 dikali 1/X sama dengan 40 dikali 1/24. Hasilnya adalah 35/X sama dengan 40/24. Kemudian kalikan silang lagi, mendapat 24 kali 35 sama dengan 840. 40 dikali X sama dengan 40X, jadi 40X sama dengan 840. Hasilnya X adalah 21. 21 itu dari 840 dibagi 40. Jadi beras itu akan habis dalam waktu 21 hari. Jenis perbandingan yang terakhir adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contohnya, seorang guru pesantren Al-Hikmah swasta menerima gaji sebesar 3.600.000 per tahun. Saat ini kalender dalam pesantren tersebut ada 180 hari fakultas dalam setahun. Jika tahun depan pesantren tersebut menambah waktu bagi guru kelas A menjadi 220 hari, maka berapa pendapatan guru A tersebut dalam satu tahun jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyaknya hari dalam kalender pesantren tersebut? Nah, untuk memecahkan masalah seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu gaji yang diterima guru per harinya sebelum pesantren menambah waktu tambahan. Dengan cara 3.600.000 dibagi 180. Dari mana? Dari gaji yang diterima oleh guru per tahun dalam 180 hari. Jadi pembagiannya adalah 3.600.000 dibagi 180 sama dengan 20.000. Jadi gaji yang diterima guru dalam sehari di waktu itu adalah 20.000. Ketika kita sudah mengetahui bahwa gaji guru tersebut adalah 20.000 per harinya, maka kita tinggal kalikan saja dengan banyaknya hari yang ditambahkan oleh pesantren tersebut. Setelah pesantren tersebut menambahkan waktu tambahan yang awalnya 180 hari menjadi 220 hari, jadi kita tinggal kalikan saja. Gaji guru setiap harinya dikalikan dengan banyaknya hari, yaitu 20.000 dikali 220 hari, sama dengan 4.400.000. Jadi pendapatan guru dalam setahun dalam kalender penambahan pesantren tersebut adalah 4.400.000. Nah, bagaimana? Bisakah kamu menyelesaikan masalah perbandingan di kehidupan sehari-harimu? Cintailah matematika. Berhenti berpikir bahwa matematika adalah mata pelajaran yang kerjaannya hanya hitung-hitungan saja. Karena matematika lebih dari sekedar hitung-hitungan. Bukan berlebihan jika matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang, kita mustahil bisa menjelaskan keindahan hukum-hukum alam yang sanggup menggerakkan nurani seseorang kalau orang itu tidak memahami matematika. Begitulah pentingnya matematika. Ayo ubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dengan gak nganggep matematika hanya sekedar hitung-hitungan dan ngapalin rumus doang. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu adalah bahasa yang punya aturan-aturan jelas. Maka biar paham cara pakainya, kita harus pahami dahulu konsep-konsep dasarnya. Baru dengan begitu, senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah sebesar apapun nantinya. Untuk adik-adik, semangat terus belajarnya. Kakak Emma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!